Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sampai hari ini kita tetap istiqomah dengan Islam yang kita cintai ini. Kali ini kami ingin mengingatkan kita bersama dan untuk diri saya sendiri tentang salah satu pesan agama kita dalam Al-Qur'an, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina ini adalah termasuk perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang keliru, jalan yang salah, jalan yang sesat. Muslimin dan mukminin yang berbahagia, sangat indah bahasa Al-Qur'an. Yang dilarang sebenarnya adalah perbuatan zinahnya. Tapi urutan yang akan mengantarkan seseorang kepada zina itu juga ikut dilarang. Bukan hanya zina yang dilarang, rupanya apapun kegiatan yang akan menyampaikan perbuatan zina itu juga diharamkan. Dalam konteks sekarang, maka itu adalah perbuatan seperti pacaran, pergaulan bebas, semuanya itu akan termasuk kategori yang juga dilarang oleh agama. Al-Quran dengan jelas memberikan rincian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan hukuman di dunia bagi para pelaku zina, yaitu kalau dia pernah menikah secara sah maka dia akan dirajam, dan kalau dia belum pernah menikah secara sah maka dia akan masing-masing laki-laki perempuan akan dijilid, menerima hukuman dipukul sebanyak 100 kali. Ini merupakan konsekuensi bagi perilaku zina. Tapi mukminin dan yang berbahagia, bukan hanya konsekuensi hukuman bagi pelaku zina yang harus diperhatikan. Rupanya ada juga konsekuensi yang harus diterima oleh anak yang lahir dari perbuatan zina, walaupun sebenarnya dia tidak salah. Maaf sekali, istilah ada anak haram, anak zina itu nggak ada dalam Islam. Apalagi ada istilah yang lebih kasar dari itu. Yang ada adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut agama. Paling tidak ada beberapa konsekuensi hukum yang akan diterima oleh seorang anak yang dilahirkan dari perbuatan zina atau di luar dari pernikahan yang sah. Yang pertama adalah anak itu tidak bisa dibinkan kepada ayahnya, karena itu hanyalah ayah biologisnya saja. Bisa jadi menurut manusia di akte sudah dibikinkan bin sianu ayahnya, tapi menurut pandangan agama itu tidak bisa. 2 bulan menikah, hamil, 2 bulan hamil, menikah, 3 bulan hamil, menikah, nanti lahir anak di akte, memang bisa saja ditulis itu anak ayahnya, tapi ini hanyalah dalam Islam pandangannya hanyalah anak biologis, tapi tidak akan bisa dibinkan kepada ayahnya ini nanti. Terus karena tidak bisa dibinkan kepada ayahnya, konsekuensi berikutnya akan terjadi. Baik laki-laki atau perempuan anaknya itu nanti tidak akan bisa mewarisi harta dari ayah biologisnya ini, karena ini hanyalah ayah biologis, bukan ayah yang diakui oleh agama. Tidak boleh menerima warisan. Ketiga, kalau dia perempuan, anak yang lahir dari perbuatan di luar nikah ini, perempuan nanti besar, maka dia tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologis ini. Walaupun dia sudah menikah dengan ibunya, tapi dia tetap dianggap sebagai anak di luar pernikahan yang sah, maka dia tidak boleh menikahkan. Kalau dia perempuan, dinikahkan oleh ayahnya biologisnya ini. Terus kalau laki-laki, anak yang pertama lahir dari perbuatan zina ini laki-laki. Terus nanti suami istri ini menikah, lanjutkan pernikahan, lahir anak yang kedua, ketiga, keempat. Kedua, ketiga, keempat ini anaknya perempuan. Nanti ketika adik-adiknya ini, yang pertama ini kan di luar pernikahan yang sah, lahir anaknya laki-laki. Nanti dia punya adik, ini kan sah nih adiknya ini. Yang kedua, ketiga, keempat sah. Suatu saat ayahnya meninggal, ayah biologis meninggal dunia. Terus adiknya mau dinikahkan, maka yang anak yang lahir dari perbuatan zina ini, anak yang pertama ini tidak boleh menikahkan adiknya. Tidak boleh menikahkan adiknya, karena dia termasuk dari lahir dari pernikahan yang tidak sah, yang tidak diakui oleh agama. Dan yang terakhir konsekuensinya sampai pada hari kiamat nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Inna tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'ikum. Sesungguhnya kamu nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu dan nama masing-masing nama ayahmu, maka bagus-baguslah mengasihi nama untuk anakmu. Ingat, nanti pada hari kiamat akan dipanggil Sianuh bin Sianuh, jelas ayahnya. Sianuh bin Sianuh, jelas ayahnya. Tapi anak yang lahir dari perbuatan orang tuanya yang melakukan perzinahan, maka dia tidak akan dipanggil dengan nama ayahnya selayaknya orang yang umumnya, tapi dia akan dipanggil dengan nama ibunya. Ini merupakan penyiksaan batin yang didapatkan oleh anak yang terlahir dari perbuatan zina. Kita perlu ketahui ini, kita camkan ini agar kita menjauh perbuatan ini. Bagi yang sudah terlanjur, pintu taubat masih terbuka. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Taubat diterima, tapi maaf, konsekuensi bagi anaknya itu tidak akan bisa berubah. Mudah-mudahan renungan sederhana ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.